Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih bisa diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada hari ini untuk pertemuan ke-10. Ya, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang materi dengan judul kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua, untuk diserap dan dipelajari dengan lebih baik lagi, untuk penerapan ilmu Anda semua, untuk kita semua. Oke, sebelumnya mari kita satukan jiwa, raga, hati, dan pikiran kita semua di kelas ini. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu dilimpahkan keberkahan untuk kita menghadapi segala hal yang ada dalam kehidupan kita dan dimudahkan untuk meraih cita-cita kita semua. Oke, seluruhnya bersiap. Mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, langsung saja mempersingkat waktu. Saya akan serahkan langsung kepada moderator untuk bisa mengambil alih presentasi pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Farhan selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Elisa Sarfina Jasmi Hidayat, NPM 262 sebagai moderator, Regita Putri, NPM 297 sebagai notulen, Sylvia Dwi Cahyani, NPM 260 sebagai narasumber, Zakiah Nur Azizah, NPM 264 sebagai narasumber, Talita Fadia Rahman, NPM 269 sebagai narasumber, Naura Habibah, NPM 296 sebagai narasumber, Sitana Salwa Zulaiha, NPM 297 sebagai narasumber. Kepada narasumber dipersilahkan memulai presentasi. Sifat dasar kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan dan manajemen. Manajemen dan kepemimpinan tidak saling tumpang tindih, tetapi masing-masing adalah serangkaian kegiatan yang berbeda dan berlainan. Seseorang bisa jadi manajer, tapi belum tentu menjadi pemimpin. Dan sebaliknya, seorang pemimpin, tapi belum tentu menjadi manajer. Jadi, manajemen berfokus terutama pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sebaliknya, kepemimpinan lebih terkait pada kegiatan-kegiatan seperti penetapan agenda, penyelarasan, penginspirasian, dan pemantauan. Organisasi memerlukan manajemen dan kepemimpinan jika ingin berjalan secara efektif. Manajemen yang sejalan dengan kepemimpinan dapat mencapai perubahan yang rapi dan terencana. Dari kepemimpinan yang sejalan dengan manajemen dapat menyelaraskan organisasi dengan lingkungan sekitarnya. Next. Yang kedua, kepemimpinan dan kekuasaan. Sebelum memahami kepemimpinan lebih lanjut, pentingnya memahami arti kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain. Penggunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan dua dampak, yaitu positif dan negatif. Penggunaan kekuasaan yang efektif akan meningkatkan motivasi bawahannya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jika penggunaan kekuasaan yang tidak efektif oleh seorang pemimpin akan mengakibatkan dampak negatif sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tidak baik. Ada 5 macam jenis kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan sah atau legitimate power, yaitu kekuasaan yang diberikan atas dasar hierarki organisasi.
Contohnya, seorang manajer bisa memberikan tugas kepada bawahan, dan bawahan yang menolak melakukannya bisa ditegur atau bahkan dipecat. Tetapi, seorang manajer tidak boleh memerintah dengan seenaknya, dan bawahan harus mengikuti perintah yang memang sejalan dengan aturan dan kebijakan organisasi. Yang ketiga, kekuasaan penghargaan atau reward power, yaitu kekuasaan yang memberikan atau menahan imbalan atau penghargaan. Imbalan yang dapat dikendalikan seorang manajer antara lain kenaikan gaji, bonus, rekomendasi promosi, pujian, pengakuan, dan tugas kerja yang menarik. Yang ketiga, kekuasaan paksaan atau coercive power, yaitu kekuasaan untuk memaksakan kepatuhan melalui ancaman psikologis, emosional, atau fisik. Yang keempat, kekuasaan rujukan atau reference power, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada identifikasi, imitasi, loyalitas, atau karisma. Yang terakhir, kekuasaan keahlian atau expert power, yaitu kekuasaan yang diperoleh dari kepemilikan informasi atau keahlian. Next. Selanjutnya, ada pendekatan-pendekatan awal pada kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan sifat terhadap kepemimpinan. Pendekatan sifat terhadap kepemimpinan berfokus pada identifikasi sifat-sifat penting yang membedakan seorang pemimpin. Para peneliti berkesimpulan bahwa pemimpin terkemuka memiliki serangkaian kualitas atau sifat khas yang membedakan mereka dari orang-orang di sekitarnya. Keberhasilan atau kegagalan seseorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi seorang pemimpin. Sifat-sifat itu ada pada seseorang karena pembawaan dan keturunan. Jadi, seseorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. Next. Yang kedua, ada pendekatan perilaku terhadap kepemimpinan. Pendekatan perilaku terhadap kepemimpinan berfokus pada penentuan perilaku apa yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Ada dua macam, yaitu kualitas kepemimpinan berorientasi tugas dan kualitas kepemimpinan berorientasi hubungan. Kualitas kepemimpinan berorientasi tugas tertuju pada tugas-tugas yang harus diselesaikan pengikut. Kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian pada perilaku pemimpin yang mengarah pada penyusunan rencana kerja, penetapan pola organisasi, adanya saluran organisasi, saluran komunikasi, metode kerja, dan prosedur pencapaian tujuan yang jelas. Yang terakhir, kualitas kepemimpinan berorientasi hubungan. Difokuskan pada kualitas dari hubungan dengan pengikut, kepemimpinan yang lebih mengarah pada hubungan saling mempercayai, saling menghargai, dan penuh kehangatan hubungan antara pemimpin dengan stafnya. Next. Selanjutnya, ada pendekatan situasional terhadap kepemimpinan. Pendekatan situasional terhadap kepemimpinan mengasumsikan bahwa perilaku pemimpin yang pantas bervariasi antara situasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh, Jeff Bezos, CEO United Airlines, harus mengubah-ubah gaya kepemimpinannya ketika ia berinteraksi dengan beragam jenis orang. Ketika ia berhadapan dengan investor, ia harus memberikan kesan percaya diri akan kemampuan keuangan perusahaan. Ketika berinteraksi dengan para petinggi serikat pekerja, ia tegas dalam pengendalian biaya tetap juga terlihat kooperatif. Dan saat berhadapan dengan pelanggan, ia harus memberikan kesan baik dan ramah. Ada 3 pendekatan situasional yang penting terhadap kepemimpinan. Yang pertama, teori jalur sasaran. Yang kedua, pendekatan pohon keputusan, dan yang ketiga, model pertukaran pemimpin anggota. Yang pertama, teori jalur sasaran. Teori ini menyatakan bahwa fungsi utama pemimpin adalah untuk memberikan imbalan yang bernilai atau yang diinginkan agar tersedia di tempat kerja dan memperlihatkan kepada bawahan jenis perilaku yang akan menghasilkan pencapaian sasaran dan imbalan bernilai. Yang kedua, pendekatan pohon keputusan. Pendekatan pohon keputusan mengasumsikan bahwa derajat sejauh mana bawahan
sebaiknya didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bergantung pada karakteristik situasi yang dihadapi. Yang ketiga, model pertukaran pemimpin anggota. Model ini menyatakan bahwa supervisor menjalin hubungan khusus dengan sejumlah kecil bawahan yang dipercaya. Ini dikenal sebagai kelompok in-group, di mana kelompok ini biasanya menerima tugas khusus yang mengharuskan adanya tanggung jawab dan otonomi yang lebih besar. Lalu bawahan yang berada di luar kelompok biasanya disebut out-group, di mana mereka tidak begitu diperhatikan oleh supervisor. Unsur utama teori ini adalah bagaimana pemimpin memiliki hubungan yang berbeda bentuknya dengan tiap-tiap bawahannya. Yang selanjutnya, kepemimpinan di mata pengikut. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional dan yang kedua kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan transformasional adalah serangkaian kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk mengenali kebutuhan akan perubahan, untuk menciptakan sebuah visi yang menuntun perubahan tersebut, dan melaksanakan perubahan secara efektif. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah jenis pengaruh yang didasarkan pada karisma pemimpin, yaitu bentuk daya tarik interpersonal yang menumbuhkan dukungan dan rasa penerimaan. Pemimpin karismatik cenderung memiliki dorongan kuat untuk memengaruhi orang lain. Ada 3 unsur penting dalam kepemimpinan karismatik. Yang pertama, pemimpin karismatik memberikan gambaran akan tren dan pola di masa depan. Yang kedua, pemimpin karismatik memberikan semangat kepada orang lain. Dan yang ketiga, pemimpin karismatik memberikan jalan bagi orang lain dengan cara mendukung mereka. Persoalan khusus dalam kepemimpinan. Yang pertama ada pengganti kepemimpinan. Pengganti kepemimpinan adalah individu, tugas, dan karakteristik organisasi yang cenderung menggantikan kebutuhan akan seseorang pemimpin untuk memulai atau mengarahkan kinerja karyawan. Misal saat ambulans dengan pasien kondisi kritis memasuki unit gawat darurat rumah sakit, para pegawai sangat terlatih dan secara profesional siap untuk memberikan respon dan bekerja sama sebagai tim tanpa membutuhkan seseorang yang mengambil peran sebagai pemimpin. Yang kedua, ada penetral kepemimpinan. Penetral kepemimpinan adalah faktor-faktor yang menyebabkan perilaku pemimpin menjadi tidak efektif. Faktor-faktor tersebut adalah faktor kelompok, pekerjaan itu sendiri, dan organisasi. Next. Perubahan sifat dasar kepemimpinan. Yang pertama, ada pemimpin sebagai pelatih. Dari sudut pandang pemimpin bisnis, perspektif pelatihan ini menuntut pemimpin untuk memilih dan melatih anggota tim dan karyawan baru lainnya, untuk memberikan arahan secara umum dan membantu tim memperoleh informasi dari sumber daya yang dibutuhkan. 2. Gender dan kepemimpinan. Faktor lain yang jelas mengubah wajah kepemimpinan adalah makin meningkatnya jumlah perempuan yang meraih jabatan tinggi di organisasi. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa perempuan pemimpin tidak selalu lebih mendidik atau mendukung dibandingkan laki-laki pemimpin. Begitu pula sebaliknya. Perbedaan khas yang timbul adalah bahwa biasanya perempuan sedikit lebih demokratis dalam mengambil keputusan, sedangkan laki-laki lebih otokratis. Yang ketiga, kepemimpinan lintas budaya. Dalam konteks ini, budaya digunakan sebagai konsep luas yang mencakup perbedaan internasional dan perbedaan berdasarkan kebinekaan dalam satu budaya. Faktor-faktor lintas budaya juga memainkan peranan yang makin besar dalam organisasi ketika tenaga kerja makin beragam. Ketika keturunan Afrika Amerika, Asia Amerika, Hispanik, dan individu dari etnis lain meraih posisi pemimpin, perlu meninjau kembali secocok apa teori dan model kepemimpinan yang ada saat ini ketika diterapkan pada kelompok pemimpin dengan latar belakang yang semakin beragam. Next. Isu-isu yang berkembang dalam kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan strategis atau strategic leadership, adalah kemampuan pemimpin untuk memahami kompleksitas masalah organisasi dan lingkungannya, serta memimpin perubahan dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan daya saingnya. Agar menjadi pemimpin strategis yang efektif, seorang manajer perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh dan lengkap mengenai organisasinya, baik dari segi sejarahnya, budaya organisasinya, kekuatannya, dan kelemahannya.
Kedua, ada kepemimpinan etis atau ethical leadership, merupakan perilaku pemimpin yang mencerminkan standar etika yang tinggi. Perilaku pemimpin makin dipantau dan mereka yang bertanggung jawab dalam merekrut pemimpin baru dalam dunia bisnis makin menelaah latar belakang kandidat. Yang ketiga, ada kepemimpinan maya atau virtual leadership, merupakan kepemimpinan dalam situasi di mana pemimpin dan pengikut berinteraksi secara elektronik ketimbang bertatap muka. Sebelumnya, pemimpin dan karyawan bekerja dalam lokasi fisik yang sama dan terlibat dalam tatap muka langsung atau secara berkala. Tetapi dalam dunia bisnis saat ini, baik pemimpin dan karyawan bisa saja bekerja di lokasi yang berjauhan. Oleh karena itu, komunikasi antara pemimpin dan bawahannya makin sering menggunakan telepon dan surel. Meskipun komunikasi nonverbal seperti senyuman dan jabat tangan mungkin tidak bisa berlangsung dalam jaringan, manajer dapat menambahkan kata-kata personal dalam surel, selama tidak berlebihan untuk menyampaikan apresiasi, dukungan moral, atau kritik membangun. Next. Kepemimpinan, manajemen, dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis keputusan yaitu ada dua. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan terprogram ini keputusan yang relatif terstruktur atau cukup sering dilakukan. Keputusan terprogram mencakup sistem operasi dan prosedur dasar serta transaksi organisasi standar. Seperti contoh, Starbucks menggunakan keputusan ini untuk membeli pasokan biji kopi, cangkir, dan lap baru, serta karyawan Starbucks dilatih melalui prosedur yang sama persis untuk menyeduh kopi. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram ini keputusan yang relatif tidak terstruktur dan jarang terjadi. Keputusan tidak terprogram mencakup keputusan yang dibuat oleh manajer puncak yang melibatkan strategi dan rancangan organisasi. Keputusan ini juga mencakup pembangunan fasilitas, produksi baru, peluncuran produk baru, kontrak pekerja, dan persoalan hukum. Selanjutnya ada kondisi-kondisi pengambilan keputusan. Dalam berbagai macam kondisi pengambilan keputusan, manajer terkadang memiliki pemahaman menyeluruh mengenai kondisi-kondisi dalam suatu pengambilan keputusan. Secara umum, kondisi yang terjadi bagi pembuat keputusan adalah kondisi-kondisi yang pasti, beresiko, atau tidak pasti. Yang pertama, kepastian. Ketika mengambil keputusan, mengetahui secara cermat kepastian dalam alternatif pilihan keputusan dan kondisi-kondisi apa yang terkait dalam setiap alternatif ini, maka keadaan kepastian pun terbentuk. Yang kedua, ada resiko. Kondisi pengambilan keputusan yang lebih jamak ditemui adalah keadaan risiko. Dengan keadaan risiko, ketersediaan setiap alternatif dan imbalan serta biaya potensialnya seluruhnya terkait dengan kemungkinan hasil yang akan didapat. Pengambilan keputusan dengan kondisi risiko biasanya diiringi dengan ambiguitas dan peluang untuk pengambilan keputusan yang salah. Yang terakhir ada ketidakpastian. Kebanyakan pengambilan keputusan utama dalam organisasi ini dilakukan dalam keadaan ketidakpastian. Pembuat keputusan tidak mengetahui dengan pasti seluruh alternatif yang ada risiko dari masing-masing pilihan atau konsekuensi dari alternatif ini. Ketidakpastian tersebut berasal dari kompleksitas dan dinamika organisasi serta lingkungan saat ini. Selanjutnya ada pengambilan keputusan rasional. Manajer dan pemimpin sebaiknya berusaha menjadi rasional dalam membuat keputusan. Berikut merupakan langkah-langkah proses pengambilan keputusan rasional. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami situasi keputusan. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan rasional adalah mengakui bahwa satu keputusan memang dibutuhkan. Hal yang menjadi sifat dasar dalam keputusan demikian adalah perlunya untuk mendefinisikan secara tepat persoalan yang dihadapi. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan alternatif. Setelah situasi keputusan telah dikenali, langkah kedua adalah mengidentifikasikan alternatif tindakan yang efektif, mengembangkan alternatif yang jelas dan standar serta alternatif yang baru dan kreatif sama-sama berguna. Yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif. Langkah ketiga dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi setiap alternatif. Manajer harus mengevaluasi secara cermat alternatif untuk meningkatkan peluang bahwa alternatif yang akhirnya terpilih
akan berhasil. Yang keempat yaitu memilih alternatif terbaik. Memilih alternatif terbaik merupakan titik kritis dalam pengambilan keputusan. Meskipun banyak situasi tidak mengharuskan adanya analisis objektif dan matematis, manajer dan kepemimpin seringkali dapat mengembangkan estimasi dan pengukuran subjektif untuk memilih satu alternatif. Yang kelima yaitu menerapkan alternatif terpilih. Salah satu alternatif telah dipilih manajer dan pemimpin harus merealisasikan. Yang keenam yaitu tindak lanjut dan evaluasi hasil. Langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan mensyaratkan manajer dan pemimpin untuk mengevaluasi efektivitas keputusan mereka. Mereka harus memastikan bahwa alternatif terpilih telah memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, ada aspek-aspek perilaku dari pengambilan keputusan. Apabila seluruh situasi keputusan diobservasi secara logis seperti yang telah diuraikan, makin banyak keputusan yang akan menemui keberhasilan. Tetapi keputusan yang seringkali dibuat dengan pertimbangan yang kurang masak dan tidak dilandasi dengan logika dan rasionalitas. Hal-hal penting mengenai bagaimana berbagai kekuatan ini bekerja merupakan aspek-aspek perilaku dari pengambilan keputusan. Hal ini mencakup yang pertama, kekuatan politik dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada intuisi, yang ketiga eskalasi komitmen, dan yang terakhir ada cenderungan mengambil risiko dan pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Saya Arizal Farizi, NPM 275, ingin bertanya, bagaimana jika seluruh keputusan rasional telah dilakukan, tetapi masih belum berhasil? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Oke, berikutnya. Nama saya Aulia Agustini, NPM 258, ingin bertanya. Sifat dasar kepemimpinan itu kan ada 5, salah satunya itu kekuasaan, paksaan. Nah, itu contohnya seperti apa? Apakah di Indonesia ini ada sifat kepemimpinan paksaan seperti itu? Terima kasih. Oke. Pertanyaan ketiga, silahkan. Saya Farsanda Saliati Putri dengan NPM 270 ingin bertanya. Tadi di dalam presentasi kan ada dijelaskan 5 kekuasaan. Nah, menurut kalian, tipe apakah yang paling tepat dijalankan oleh seorang supervisor? Terima kasih. Oke, berikutnya. Saya Safira Gusti Permatasari, NPM 263, mau bertanya bagaimana cara seorang pemimpin dalam berkomunikasi dengan bawahan agar komunikasi tersebut berjalan efektif dan membuat bawahan termotivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Farhan dan teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farsyanda NPM 270. Menurut saya, seorang supervisor masuk ke dalam kekuasaan sah atau legitimate power karena seorang pemimpin legitimasi mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi orang lain, merasakan bahwa ia mempunyai hak atau wewenang yang diperoleh dari jabatan organisasinya, sehingga dengan demikian diharapkan saran-saran akan diikuti orang lain. Terima kasih. Semoga menjawab. Saya akan menjawab pertanyaannya Aulia tentang contoh dari kekuasaan paksaan. Contohnya yaitu ancaman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan, antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Jadi, jika ditanya ada atau enggak atau diberlakukan atau tidak di Indonesia, menurut saya bahkan di setiap negara atau setiap perusahaan pasti akan memberlakukannya. Karena kekuasaan ini berasal dari ketakutan pihak lain akan hukuman yang diberikan pimpinan kepada mereka yang tidak patuh terhadap apa yang dikehendakinya. Jadi, di sini pemimpin memberikan sanksi atas tindakan yang tidak sesuai kehendaknya. Kekuatan dari kekuasaan ini terletak pada beratnya hukuman dan kemungkinan untuk menghindari hukuman tersebut. Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Bagaimana jika keputusan rasional tidak berhasil? Maka apa yang harus dilakukan? Menurut saya, pemimpin atau manajer harus segera mencari alternatif lain untuk membuat sebuah keputusan lainnya. Dan tidak lupa untuk mengevaluasi apa yang membuat keputusan itu tidak berhasil, supaya di kemudian tidak terjadi hal yang sama untuk keputusan lainnya. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Safira. Bagaimana cara seorang pemimpin dalam berkomunikasi dengan bawahan agar komunikasi tersebut berjalan efektif dan membuat bawahan termotivasi? Seorang pemimpin harus bisa menyampaikan arahan yang tepat kepada anak buahnya, harus mampu memberikan semangat kerja kepada bawahan, serta harus memberikan evaluasi yang tepat terhadap kinerja anak buah. Jika pemimpin tidak bisa berkomunikasi secara efektif dengan anak buahnya, maka dia akan menjadi pemimpin yang membiarkan anak buahnya bekerja sendiri dan pada akhirnya tidak ambil pusing terhadap kesulitan yang dihadapi oleh anak buahnya. Cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama membiasakan untuk mendengarkan, yang kedua menyampaikan semua hal dengan singkat tapi detail, yang ketiga menyampaikan semua informasi dengan pemahaman masing-masing bawahannya. Saya kira itu, jika ada kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua narasumber yang sudah memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Saya rasa untuk materi kali ini memang sudah sesuai, artinya pertanyaan-pertanyaannya masih aman, tidak keluar dari materi yang sudah disampaikan. Paling tidak sudah diberikan satu penjelasan, contoh pemahaman yang sesuai dengan materi yang sudah ada. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Saya akan beri salah satu slide yang dimana ini berisi tentang penjelasan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jika kita membicarakan tentang kepemimpinan, maka kita akan membicarakan tentang bagaimana seorang manajer perusahaan itu menjadi seorang pemimpin yang bisa dalam tanda kutip disegani dan bisa menjadi satu arahan untuk para bawahannya atau karyawannya. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dari perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Di sini bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya kepemimpinan adalah proses dan perilaku yang digunakan seseorang seperti manajer untuk memotivasi, menginspirasi, dan memengaruhi perilaku orang lain. Artinya sebenarnya semua manusia memang pasti punya naluri untuk memimpin, ya.
Kenapa? Karena memang sudah diciptakan seperti itu. Bahkan kadang cenderung memimpin ketimbang dipimpin, seperti itu. Artinya bisa digarisbawahi bahwasanya kepemimpinan ini memang sudah ada dari dalam diri kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengembangkan semua perilaku kepemimpinan itu dengan sebaik mungkin untuk bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Bagaimana kita bisa menginspirasi orang lain, mempengaruhi, dan bagaimana memberikan satu dampak motivasi besar untuk orang lain. Nah, kalau dilihat dari perbedaan kepemimpinan dan manajemen, jelas kepemimpinan adalah terstruktur, ya, lebih pada penetapan agenda, penyelarasan, penginspirasian, dan pengendalian. Artinya, kepemimpinan ini adalah memang benar-benar proses di dalam bagaimana mengatur pola organisasi dalam satu manajemen untuk diarahkan pada satu tujuan. Kemudian ditetapkan bagaimana nantinya akan dilakukan proses-proses dari proses satu hingga proses berikutnya. Kemudian dari perbedaan kepemimpinan, kemudian ada perbedaan dari manajemen sendiri. Manajemen adalah perencanaan, ya, pengorganisasian, kemudian pengarahan dan pengendalian. Artinya di sini sudah bisa dibedakan bahwa kalau kepemimpinan ini adalah cara, ya. Cara bagaimana untuk bisa mencapai satu tujuan tersebut. Tapi kalau manajemen ini adalah prosesnya. Proses di dalam proses dengan cara-cara yang sudah ada, kemudian disusun dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Kemudian pada garis besarnya adalah kepemimpinan dan kekuasaan itu kalau kita lihat memang bisa dibedakan, tetapi sebenarnya tidak bisa keluar dari satu kesatuan. Jadi maksudnya adalah kekuasaan itu pasti akan bersifat pemimpin. Begitu juga sebaliknya. Kepemimpinan itu pasti akan berlaku untuk sebuah satu kekuasaan. Jadi kalau kita dilihat dari segi kekuasaan, maka kekuasaan dibagi 5 dalam sebuah kepemimpinan, ya. Kekuasaan sah, kekuasaan penghargaan, kekuasaan paksaan, kekuasaan rujukan. Saya tidak perlu menjelaskan dari kelima hal ini, cuman secara singkat adalah jika kita memilih dalam satu kurun waktu, artinya dalam intensitas sebuah organisasi, semua kelima kekuasaan ini pasti ada. Ya, tadi yang sudah ditanyakan sama Aulia tentang apakah di Indonesia ada kekuasaan, misalnya kekuasaan paksaan itu ada. Contohnya apa? Nah, dari semua kelima kekuasaan ini semua digunakan, ya. Dalam hal kita membicarakan ini tentang organisasi atau perusahaan terlebih dahulu, bukan lingkup negara, oke? Jadi 5 kekuasaan ini pasti akan digunakan. Salah satunya kekuasaan sah, di mana diberikan atas dasar hierarki organisasi. Kekuasaan sah ini yang dimaksud adalah bagaimana secara intisarinya adalah kekuasaan sah ini adalah kekuasaan di mana yang memang sudah diberikan atas dasar hierarki organisasinya. Jadi terstruktur. Kekuasaan sah itu dari manajer puncak sampai manajer bawahan, kemudian ada divisi dan lain sebagainya, semuanya sudah terstruktur. Kekuasaan itu dibagi akan berdasarkan apa, kemudian kekuasaan sah ini nantinya akan dibentuk seperti apa, dan akan ditandatangani bersama sebagai kesepakatan. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian kekuasaan penghargaan. Jika secara pengertian adalah untuk memberikan atau menahan imbalan. Maksudnya di sini adalah kekuasaan penghargaan adalah kecenderungan pemimpin, kecenderungan kepemimpinan yang selalu melihat hak dan kewajiban
dari seorang bawahan atau dari para bawahannya itu berdasarkan apa yang dia kerjakan dan nantinya apa yang akan dia peroleh. Jadi ada keseimbangan antara bagaimana dia memperoleh haknya dan bagaimana dia harus mengerjakan kewajibannya. Kemudian kekuasaan paksaan, di mana untuk melaksanakan kepatuhan, ya sekali lagi ini harusnya digarisbawahi, untuk melaksanakan kepatuhan melalui ancaman psikologis, emosional, atau fisik. Kecenderungan kekuasaan paksaan ini lebih pada titik di mana satu dinamika organisasi, dinamika kelompok yang biasa terjadi dan dibentuk untuk seperti itu. Contoh, seorang karyawan baru yang masuk pasti akan melalui uji awal sebelum dia dinyatakan sebagai pegawai tetap, yaitu training ya, work training. Di mana di situ dia akan diberikan tempaan-tempaan pekerjaan yang belum masuk pada lingkup yang harus dia kerjakan. Biasanya perusahaan, tetapi berbeda mungkin ya dalam hal ini, setiap perusahaan punya peraturan sendiri. Biasanya karyawan baru akan diberikan tempaan untuk mengerjakan sesuatu hal yang dari bawah. Misalnya, dia akan menjabat sebagai HRD. Hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah biasanya mungkin akan disuruh untuk melakukan pekerjaan yang bersifat psikologis. Artinya psikotes kurang lebihnya adalah bagaimana dia menjaga kebersihan. Dia melakukan hal-hal kecil yang dilakukan oleh office boy. Terus kemudian meningkat lagi, dia akan melakukan satu tindakan untuk bagaimana caranya dia mengatur waktu. Jadi mulai disiplin untuk mengerjakan sesuatu dengan deadline. Kemudian baru dia, karena dia adalah bagian HRD, Human Resource Development, untuk mencari karyawan, dia harus tahu tentang linearitasnya. Artinya semua keilmuan tentang psikologi, tentang komunikasi, kemudian tentang bagaimana penerapan interview dan lain sebagainya. Nah, tahapan-tahapan ini untuk bagaimana bisa dia menguji tentang seberapa besar kualitas psikologis dia, kemudian secara emosional seperti apa. Kekuasaan paksaan ini biasanya memang dilakukan pada treatment-treatment khusus untuk mencapai tujuan untuk melihat kondisi karyawan itu memang benar-benar bisa diajak bekerja sama atau tidak. Kemudian kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan didasarkan pada identifikasi, imitasi, loyalitas, atau karisma. Jelas, di sini maksudnya adalah kekuasaan rujukan yang dimana dilihat dari kualitas semua yang ada dalam secara personalnya ataupun dari lingkungan sekitarnya. Di mana nantinya kekuasaan ini memang diarahkan untuk bagaimana mengidentifikasi sesuatu atau seseorang dari semua hal yang ada, dari latar belakang pendidikan, latar belakang pergaulannya, latar belakang komunikasinya, dan lain sebagainya. Kemudian kekuasaan keahlian diperoleh dari kepemilikan informasi atau keahlian. Artinya di sini keahlian maksudnya adalah kekuasaan yang memang benar-benar diarahkan untuk sesuatu yang memang benar-benar dimiliki. Jadi memang biasanya ini tentang skill, tentang bagaimana caranya dia memberikan satu arahan bahwasanya ini adalah kemampuan yang harus dilakukan, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada perbedaan awal pada kepemimpinan. Ini harusnya angkanya angka 1 dan 2 ya. Perbedaan sifat terhadap kepemimpinan ya, di mana dalam hal tersebut ini memang membuat para peneliti untuk fokus
pada pengamatan mengenai sifat-sifat kepemimpinan yang penting dari bentuk pemimpin, yaitu perilaku pemimpin berfokus pada tugas dan perilaku pemimpin berfokus pada karyawan. Berfokus kepada tugas, maksudnya di sini adalah pemimpin yang memang benar-benar akan mengidentifikasi karyawannya melalui semua hal yang dilakukan oleh karyawannya, termasuk tugas-tugas yang diberikan. Jadi seorang manajer akan mengidentifikasi atau mengevaluasi semua hasil kerjanya untuk kemudian hasil akhirnya dinyatakan untuk mendapatkan hak yang sepatutnya dia terima. Jadi dia akan melihat interaksi bagaimana karyawan tersebut menyelesaikan tugasnya, kemudian bagaimana karyawan tersebut untuk bisa bekerja sama menyelesaikan tugasnya. Kemudian perilaku pemimpin berfokus pada karyawan ini biasanya orang yang sangat loyal sekali. Kenapa? Secara garis besar memang ini adalah perilaku pemimpin yang berfokus pada kepuasan, bagaimana kesejahteraan karyawan itu memang dibutuhkan. Jadi dia akan berupaya mati-matian untuk bagaimana memberikan hak yang baik untuk karyawannya, untuk bisa diberikan dengan baik. Tujuannya jelas agar karyawan merasa terus dihargai, memiliki diberikan apresiasi yang sangat tinggi, agar dia juga termotivasi untuk bekerja lebih baik. Sebenarnya kalau dilihat dari kedua hal ini, dua-duanya ini adalah satu perilaku salah satu di antaranya ini atau dua-duanya ini memang perilaku yang selalu ada dalam karakteristik seorang pemimpin. Cuman terkadang yang jadi masalah adalah biasanya lingkungan. Pengaruh lingkungan itu besar sekali. Lingkungan kerja dalam artian antara like dislike itu pasti ada dalam kehidupan kita ya, termasuk di dunia kerja. Jadi terkadang manajer akan bisa menyatakan memiliki perilaku berfokus pada tugas ketika terkadang dia juga melihat, oh ini anak ini memang perlu dikasih tugas lebih karena memang dia sering tidak masuk, mungkin karena kelihatannya kurang bisa bekerja sama, maka dia akan kasih tugas terus. Begitu juga sebaliknya. Kemudian berfokus pada karyawan, kadang-kadang bisa jadi juga karena ada rasa suka simpatik yang luar biasa, dia akan memberikan hak lebihnya. Seperti itu, terkadang itu bisa terjadi. Jadi pada dasarnya kedua perilaku itu bukan tidak mungkin untuk tidak terjadi dalam sebuah perusahaan. Justru malah itu bisa sangat terjadi, sangat memungkinkan sekali. Kemudian berikut 3 perbedaan situasional yang penting terhadap kepemimpinan. Yang pertama teori alur sasaran, kemudian teori alur sasaran, kemudian sorry. Teori alur sasaran, kemudian ada pendekatan pohon keterusan. Ini sebenarnya 1, 2, dan 3 ini salah satu metode untuk bagaimana mengukur tentang kepemimpinan. Jadi dari mulai pendekatan pohon keputusan, kemudian model pertukaran pemimpin anggota, ini sebenarnya adalah salah satu sinergi untuk bagaimana menjalankan sebuah kepemimpinan.
Jadi arahnya memang sudah diukur dari semua hal dari pola kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan di mata pengikut, ya ini yang perlu digarisbawahi aja untuk tambahan. Sebenarnya yang terjadi adalah ini tidak terlalu bisa terjadi karena biasanya bawahan itu secara pasif biasanya untuk mengungkapkan bagaimana kepemimpinan. Tapi di sini dibedakan menjadi kepemimpinan transformasional dan karismatik, di mana kepemimpinan transformasional adalah merupakan serangkaian kemampuan yang memungkinkan seorang pemimpin untuk mengenali kebutuhan akan perubahan untuk menciptakan sebuah visi yang menuntun dan melaksanakan perubahan secara efektif. Maksudnya adalah seorang pemimpin di sini akan memberikan satu dampak positif untuk bisa bagaimana caranya agar ada perubahan-perubahan kecil yang bisa membuat kelangsungan hidup karyawannya itu lebih efektif. Salah satunya hak dan kewajibannya itu bisa benar-benar terjamin. Salah satu di antaranya seperti itu. Kemudian kepemimpinan karismatik ialah merupakan jenis pengaruh yang didasarkan pada karisma atau attitude karisma pemimpin, yaitu bentuk daya tarik interpersonal yang menumbuhkan dukungan dan rasa penerimaan. Artinya terkadang tidak menutup kemungkinan ada pemimpin yang memang sudah tampak auranya memang sudah bagus, memang dia memang sudah terkenal secara fisik misalnya ya, secara fisik memang dia sudah cakep, sudah cantik, kemudian ditambah lagi attitude yang baik, ramah, kemudian nilai tambah yang lain mungkin dia memang benar-benar bisa menjadi pemimpin yang apa adanya gitu, jujur dan lain sebagainya. Kemudian persoalan khusus dalam kepemimpinan yaitu ada 2 di sini, yaitu pengganti kepemimpinan dan penetral kepemimpinan. Pengganti kepemimpinan adalah merupakan individu, tugas, dan karakteristik organisasi yang cenderung menggantikan kebutuhan akan seorang pemimpin untuk memulai atau menggerakkan kinerja karyawan. Dengan kata lain, apabila faktor-faktor tertentu muncul, karyawan akan mengerjakan tugasnya dengan baik tanpa arahan seorang pemimpin. Terkadang, maksudnya di sini adalah persoalan pengganti kepemimpinan di mana biasanya karyawan itu justru malah akan bisa lebih sigap ketika mengalami sesuatu. Jadi misal terkadang perusahaan mungkin sedang sedang gagal seperti itu ya, sedang bangkrut. Dengan kondisi yang sama mereka diberikan informasi oleh para manajernya untuk benar-benar menjaga etos kerja untuk tetap menstabilkan pemasukan perusahaan misalnya seperti itu. Maka dengan secara otomatis para karyawan akan membuat satu nilai tugas yang baik, yang efektif untuk bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian penetral kepemimpinan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku pemimpin menjadi tidak efektif. Artinya ini kebalikannya. Jadi pada dasarnya semua yang sudah dilakukan biasanya kalau sudah timbul dalam masalah tertentu justru malah karyawan tidak akan melakukan semua hal itu dengan baik, tidak stabil seperti itu atau tidak efektif. Kemudian ini isu-isu yang berkembang dalam kepemimpinan biasanya tidak terlalu mendapat perhatian, tetapi di sini saya
jelaskan bahwasanya ada kepemimpinan strategis, kepemimpinan etis, kepemimpinan maya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi secara garis besar adalah kalau kepemimpinan strategis adalah kepemimpinan kemampuan pemimpin untuk memahami kompleksitas, artinya semua hal secara umum, secara global masalah organisasi itu diatur dan bagaimana caranya untuk mengeluarkan permasalahan tersebut. Kemudian kepemimpinan etis di mana para pemimpin dituntut untuk mempertahankan etik yang tinggi dalam berperilaku, terus kemudian tidak lalai menjalankan perilaku kemudian beretikanya, kemudian tetap menjaga orang lain dalam organisasi. Artinya dalam artian di sini secara etis memang seorang pemimpin harus dituntut untuk menjaga image-nya, untuk tetap bagaimana berorientasi pada kepemimpinannya. Jadi tetap fokus pada bagiannya, job list-nya apa, kemudian harus yang dia lakukan itu berdasarkan prosedur yang ada. Kemudian kepemimpinan maya ini adalah kepemimpinan yang dilakukan bisa banyak cara yang bisa berhubungan dengan dunia maya virtual. Artinya bekerja pun tidak terbatas dari saat kita berkumpul, saat kita tatap muka, tetapi juga bisa melakukan pekerjaan dari melalui virtual seperti itu. Kemudian perubahan sifat dasar kepemimpinan. Di sini ada pemimpin sebagai pelatih dan gender dan kepemimpinan. Gender dan kepemimpinan ini yang paling saya sukai adalah bahwasanya dalam sebuah perusahaan atau organisasi perubahan sifat dasar kepemimpinan itu pasti akan terjadi ketika ada yang mendominasi. Contoh, kalau dalam satu lingkup itu yang mendominasi adalah seorang wanita, maka secara demokratis akan terjadi semua hal yang bersifat demokrasi. Artinya tidak akan ada sekat pendapat untuk menyampaikan apresiasi, untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan asumsi tentang semua manajemen organisasi tersebut. Kemudian sebaliknya juga, kalau misalnya laki-laki kan lebih mendominasi pada peranan-peranan yang formal, jadi lebih kaku, terkesan lebih kaku. Jadi maka otomatis secara manajemen aura dari perusahaan tersebut pasti akan terlihat dalam satu waktu dengan formalitasnya. Jadi semua harus berstandar, harus punya prosedur-prosedur untuk melakukan adu pendapat ataupun beradu argumen untuk bisa meraih satu tujuan untuk organisasi tersebut. Terus kemudian secara garis besar pemimpin sebagai pelatih, di mana pemimpin di sini memang dibentuk untuk benar-benar bagaimana caranya dia bisa menjadi mentor untuk karyawannya, untuk bisa mengembangkan diri, kemudian mengembangkan pola kerjanya yang baik. Pemimpin akan turun tangan untuk bisa memotivasi dan memberikan arahan untuk bisa menjadi dampak positif untuk karyawannya. Kemudian kepemimpinan lintas budaya, di mana dilihat dari segala aspek budaya, bahwasanya digunakan sebagai konsep luas, ya, mencakup perbedaan internasional dan perbedaan berdasarkan tindakan-tindakan seperti itu, kemudian berdasarkan tentang kebiasaan, kebinekaan, kemudian kekuatan dalam satu budaya. Biasanya yang cenderung adalah pada kondisi
Kondisi yang berbeda adalah biasanya seperti McDonald, ya. Dia adalah memang dari Amerika, kemudian pola hidangannya juga adalah memang hidangan orang-orang Barat, orang Amerika. Tapi setelah dia masuk Indonesia, dia harus menyesuaikan dengan budaya orang Indonesia. Artinya ini adalah salah satu contoh kepemimpinan lintas budaya, di mana kualitas kepemimpinannya pun juga akan dilihat dari situasi kondisi budaya yang ada. Kemudian karakteristik pengambil keputusan, ya, ini salah satu karakteristik pengambil keputusan dan jenis-jenis keputusan. Bahwasanya adalah pengambilan keputusan adalah tindakan memilih satu dari berbagai alternatif pilihan, juga mencakup pengenalan dan pemahaman karakteristik situasi pengambilan tersebut. Artinya, pengambilan keputusan itu adalah alternatif dari semua pilihan-pilihan terbaik untuk menyelesaikan suatu tindakan, ya, menyelesaikan sesuatu yang memang sudah mencapai titik masalah terbesar dan harus diselesaikan, maka harus ada alternatif solusi yang terbaik. Kemudian mengidentifikasikan berbagai alternatif terbaik dan melaksanakannya. Namun proses pengambilan keputusan lebih dari sekedar memilih saja. Artinya bahwasannya keputusan itu juga harus diambil melalui tingkatan evaluasi, di mana alternatif yang akan dirujuk, yang akan dipilih itu harus melalui evaluasi dari pola kerja, dari mulai program kerjanya, kemudian dari tujuan kerjanya, seperti itu. Kemudian keputusan juga diperlukan dalam situasi yang syarat akan peluang. Kita juga harus menyadari bahwa manajer membuat keputusan berdasarkan persoalan dan peluang potensial, ya. Jadi kita harus tahu dampak baik dan buruknya. Jadi seorang manajer ketika mengambil keputusan, dia juga harus sudah bisa mengevaluasi tentang kondisi atau resiko yang akan terjadi selanjutnya dari plan A dan plan B-nya. Kemudian jenis keputusan ada keputusan terprogram, keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang memang terstruktur atau cukup sering dilakukan. Jadi artinya memang evaluasi rutin untuk menghasilkan sesuatu, biasanya seperti itu. Jadi biasanya yang rutin kalau di dalam perusahaan adalah contohnya seperti SK, surat keterangan kerja. Surat keterangan kerja itu akan dikeluarkan oleh perusahaan ketika mengalami sesuatu. Misalnya dari penilaian secara personal individu dari pegawai tersebut, karyawan tersebut. Kemudian nilai kerjasama, teamwork itu seperti apa. Kemudian dari unsur pendapatan, apakah memang dia sudah punya gaji tetap atau gajinya memang harus dinaikkan atau mungkin diturunkan, seperti itu. Kemudian biasanya adalah tentang program, jadwal kerja itu tersusun apa tidak, setiap divisi itu dinilai dari seperti itu, dari jenis-jenis keputusan yang terprogram. Kemudian jenis-jenis yang tidak terprogram adalah keputusan yang relatif tidak terstruktur dan jarang terjadi. Artinya keputusan ini diambil ketika ada sesuatu hal yang memang benar-benar sangat sulit
untuk dikendalikan, maka keputusan tidak terprogram ini harus diambil. Langkah-langkah darurat biasanya seperti itu. Contohnya banyak, bisa tentang keputusan mengeluarkan karyawan, kemudian PHK, kemudian keputusan beralih investasi, itu bisa juga beralih investasi. Maksudnya di sini memberitahukan kepada karyawan, khususnya biasanya bagian keuangan, untuk mencari investor baru untuk memperpanjang masa perkembangan perusahaan, bisa seperti itu. Kemudian kondisi-kondisi pengambilan keputusan, yang pertama adalah keadaan kepastian, keadaan resiko, keadaan ketidakpastian. Keadaan kepastian adalah pengambilan keputusan mengetahui secara cermat kepastian dalam alternatif pilihan keputusan dan kondisi-kondisi apa yang terkait dengan setiap alternatif ini. Ini sebenarnya penjelasannya terlalu detail, tapi maksudnya di sini adalah keadaan kepastian adalah di mana keputusan ini yang diambil untuk bagaimana menetralisir kondisi-kondisi yang memang sudah terkait. Artinya diambil keputusan ini untuk bisa mengembalikan atau agar semua hal yang sudah terjadi, yang biasa terjadi itu bisa terstruktur dengan baik. Artinya tidak terjadi kembali dan tidak merugikan perusahaan. Kemudian keadaan resiko, di mana dia seorang pemimpin juga harus tahu bagaimana melihat dari peluang yang ada untuk bagaimana bisa meraih satu tujuan perusahaan yang memang benar-benar harus diraih dengan alternatif-alternatif tertentu, walaupun itu beresiko. Kemudian keadaan ketidakpastian, di mana keadaan ini memang sangat kompleks. Artinya bagaimana caranya organisasi serta lingkungan sekitar itu harus bisa membuat keputusan, tidak mengetahui dengan pasti seluruh alternatif keputusan yang ada. Jadi mengambil keputusan itu biasanya kadang sepihak dan cenderung mungkin bisa memiliki dampak tertentu, seperti itu maksudnya. Kemudian pengambilan keputusan rasional, langkah-langkahnya adalah salah satu mengenali dan memahami situasi keputusan. Jelas, kita harus tahu dulu latar belakang dari permasalahan itu apa, kemudian yang akan kita selesaikan dari mana. Harus ada dua perencanaan yang pasti untuk bagaimana menyelesaikan. Kemudian masuk pada pengambilan keputusan rasional, di mana di sini adalah harus bisa mengenali, memahami situasi keputusan. Artinya keputusan yang akan diambil itu harus memiliki perencanaan yang pasti, perencanaan yang benar-benar memiliki dampak positif dan negatif. Kemudian perencanaan itu harus disusun berdasarkan situasi organisasi. Jadi kita harus tahu bagaimana situasi organisasi saat itu. Kemudian mengidentifikasi alternatif. Mengidentifikasi alternatif adalah solusi-solusi yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan itu. Jadi kita harus memiliki memiliki satu orientasi untuk mencapai tujuan tersebut itu harus seperti apa. Jadi harus sudah tahu, harus sudah memahami, minimal memahami kondisi yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian mengevaluasi alternatif, jelas dari semua proses mengenali, memahami situasi dan mengidentifikasi alternatif, lalu kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi ini biasanya bukan saat sudah terjadi baru dievaluasi, tetapi mengevaluasi ini di saat sudah memilih
keputusan untuk dijadikan salah satu alternatif untuk keputusan akhir dari sebuah pencapaian tujuan dalam organisasi tersebut baru dievaluasi. Kemudian harus bisa memilih alternatif yang terbaik. Pasti memilih alternatif terbaik ini adalah tujuan utama dari setiap pengambilan keputusan. Artinya solusi-solusi yang dihadirkan itu memang adalah sebagai pilihan. Untuk kemudian nantinya biasanya perusahaan itu kecenderungannya karena bersifat demokratis kebanyakan adalah bagaimana suara terbanyak yang menurut mereka adalah itu adalah yang terbaik, seperti itu. Kemudian kekuasaan politik dalam pengambilan keputusan. Secara garis besar pengambilan keputusan itu bisa beragam, artinya tergantung bagaimana pola kepemimpinan yang ada dalam perusahaan tersebut. Jika memang polanya adalah satu kepemimpinan yang memang strategis, maka dia tidak akan memikirkan tentang adanya koalisi, intuisi, kemudian bagaimana eskalasi komitmen itu terjadi, kemudian kecenderungan mengambil risiko. Tetapi dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan, dalam hal politik, ada keempat ini semua. Di mana adalah koalisi adalah aliansi informal antara dua individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya di sini koalisi ini terjadi biasanya dalam bentuk investasi saham. Di mana perusahaan dalam satu perusahaan itu biasanya kalau misalnya ada multi investor, maka otomatis yang akan terjadi ya koalisi ini secara politik akan diarahkan pada dalam bentuk suatu kepemimpinan yang benar-benar formal, kemudian kepemimpinan yang benar-benar menutup akses demokratis, kemudian kepemimpinan yang benar-benar bersifat satu arah. Jadi semuanya harus diatur oleh pemimpin tanpa melihat bagaimana tanggung jawab bawahan, kemudian hak dan kewajiban bawahan, seperti itu. Kemudian secara intuisi juga perkembangan pengambilan keputusan secara politik itu juga bisa terjadi, di mana adalah keyakinan yang sangat dalam atau mendalam akan suatu hal. Ya, biasanya di sini adalah seringkali tanpa perhitungan yang sadar. Jadi biasanya langsung entah itu monoton atau memang kontinuitas terjadi itu pasti selalu tidak atas dasar pemikiran orang lain. Jadi selalu berdasarkan kepekaan diri sendiri aja. Jadi oke, akan bidik A, udah. Jadi disiapkan, kemudian diarahkan harus sampai di titik A itu, seperti itu. Jadi tidak lagi bagaimana, apakah menurut kamu A ini sudah baik? Kan biasanya harusnya seperti itu ya, secara demokratis harusnya bisa mengambil satu keputusan untuk dipilih terlebih dahulu kemudian dievaluasi. Tapi ini tidak secara intuisi. Jadi kepekaan untuk bagaimana merasakan, oh ya yakin dengan itu ya sudah, saya akan arahkan itu. Kemudian eskalasi komitmen, di mana proses perilaku yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi bisa dijadikan satu inti, yaitu mungkin provokasi, atau mungkin hasutan, atau mungkin apalagi ya, kalau penipuan sih tidak, pembodohan, seperti itu. Ini jadi artinya pengaruh yang biasanya pengaruh buruk yang diberikan untuk bagaimana tidak secara netral untuk merujuk pada satu titik tujuan tersebut. Kemudian kecenderungan mengambil resiko adalah derajat sejauh mana seorang pembuat keputusan bersedia untuk bertaruh saat mengambil satu keputusan. Jarang ini. Kalau tentang ini memang, kalau dalam hal ini memang jarang. Kenapa? Biasanya orang-orang yang seperti ini yang sudah mengambil keputusan itu selalu ingin merasa bahwa keputusan itu yang terbaik, itu yang paling benar.
Seperti itu. Jadi dengan kata lain, kepemimpinan dan pengambilan keputusan ini adalah bersifat orientatif. Kenapa saya bilang bersifat orientatif? Ini karena secara garis besar yang kita pelajari tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan ini adalah artinya seorang pemimpin itu harus memiliki satu kesadaran tersendiri tentang lingkungan sekitarnya. Jadi seorang pemimpin itu harus cermat sekali membaca situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi seorang pemimpin harus bisa minimal menjadi pendengar yang baik untuk bisa memahami bawahannya, untuk memahami lingkungannya secara eksternal juga. Jadi dikatakan pemimpin yang baik itu ialah pemimpin yang benar-benar tidak memaksakan kehendaknya untuk kepentingan dia secara pribadi, tetapi dia juga memikirkan tentang bagaimana masa depan orang banyak, kemudian bagaimana dia berpikir tentang kelangsungan untuk perusahaannya, untuk keuntungan secara pribadinya, untuk keuntungan bersama. Bukan secara pribadi benar-benar pure secara pribadi, tetapi secara pribadi dan untuk kepentingan bersama. Jadi dengan kata lain, kepemimpinan itu memang harus ada dari sejak kita sudah remaja, kita sudah mulai merasa tanggung jawab. Nah, itu harus bisa membiasakan diri untuk memimpin diri kita sendiri dulu, untuk bagaimana tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif, kemudian mulai mengatur pola hidupnya masing-masing untuk bisa mengetahui tentang kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Karena seorang pemimpin itu harus tahu tentang kelemahannya dia sendiri. Dengan kata lain, ketika dia sudah mengetahui tentang kelemahannya, maka dia akan bisa menutupi semaksimal mungkin bagaimana kekurangan itu untuk bisa mencapai kelebihan-kelebihan yang lebih baik lagi, seperti itu. Mudah-mudahan ini satu penjelasan dari saya yang bisa kalian pelajari. Jadi saya tidak perlu untuk memberikan video penjelasan secara personal. Mudah-mudahan video ini bisa mewakili Anda semua untuk mempelajari lebih jauh tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam ilmu pengantar bisnis. Jadi dengan kata lain, dari semua yang sudah kalian pelajari dari awal, ini sangat berhubungan dengan kata lain bahwa perusahaan itu memang harus bisa terstruktur dengan baik, mulai dari manajemennya, kemudian di dalam manajemen itu bagaimana struktur organisasinya, kemudian bagaimana pola kerja dari setiap divisi yang ada, kemudian prosesnya seperti apa, dan secara operasionalnya harus tersusun dengan rapi agar semua alur kepemimpinan dan struktur organisasi itu bisa sesuai berjalan dengan apa adanya, dengan baik dan stabil seperti itu. Mudah-mudahan sangat membantu semua penjelasan dari saya. Silakan, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Ya Pak, sekian presentasi dari kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Tetap jaga kondisi, mudah-mudahan kita masih bisa terus bertemu, dan saya ingatkan kembali untuk absensi usahakan harus recheck terus ya untuk agar tidak terlambat sampai seperti tadi sampai ada yang telat dan lain sebagainya. Saya tidak ingin sekali Anda terlambat, karena harapan saya memang semuanya sudah bisa masuk tepat waktu, absensinya 100% semuanya, dan otomatis nilai itu pasti akan baik untuk Anda. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas atensinya hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu bahagia dan selalu sehat. Kita bertemu minggu depan. Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan
japri atau di grup. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan saya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak.